Paris Saint-Germain datang ke final Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan status monster tukang bantai. Sejak tampil impresif di Liga Champions musim lalu, PSG tampil menggila di Piala Dunia Antar Klub. Setelah menemukan performa terbaik sejak 3 laga terakhir fase grup Liga Champions, PSG menyingkirkan sejumlah raksasa Eropa seperti Manchester City yang dibungkam 4-2, Liverpool terdepak di babak 16 besar, Arsenal tumbang 2 kali di semifinal, dan Inter Milan dihancurkan 5-0 di partai final. Dominasi itu berlanjut di ajang Piala Dunia Antar Klub. PSG tampil bak mesin tak terhentikan saat mengalahkan Atletico Madrid 4-0. Bayern Munchen dibuat tak berdaya dengan skor 2-0, dan Real Madrid pun dipermalukan 4-0 di semifinal. Seakan-akan tidak ada celah dalam permainan pasukan Luis Enrique. Namun, segalanya berubah drastis saat PSG menghadapi Chelsea di partai final yang berlangsung Minggu malam 13 Juli 2025 waktu setempat. Chelsea tampil sebagai lawan yang berbeda. Mereka bukan hanya datang dengan semangat yang tinggi, tetapi juga dengan strategi presisi yang disiapkan secara matang oleh pelatih muda mereka Enzo Maresca. Chelsea menurunkan starting 11 dengan rata-rata usia yang sedikit lebih muda dari PSG, yaitu 24,27 tahun berbanding 24,72. Namun, bila dibandingkan dengan lawan-lawan PSG sebelumnya seperti Inter Milan 30,27, Atletico Madrid 27,9, Bayern Munchen 26,18, dan Real Madrid 25, skuad Chelsea tergolong jauh lebih bertenaga dan segar. Maresca tak sekedar mengandalkan semangat muda, ia memasang formasi 4-2-3-1 yang sangat cair. Cole Palmer menjadi jantung serangan di lini tengah bersama dengan Joao Pedro dan Enzo Fernandez. Strategi pressing ketat diterapkan sejak menit pertama, memaksa PSG untuk tidak bisa mengembangkan permainan dari kaki ke kaki seperti biasanya. Chelsea benar-benar mengambil alih kontrol laga sejak awal, dan inilah yang kemudian diakui Maresca sebagai momen penentu kemenangan mereka. Sejak pertandingan dimulai, Chelsea langsung menekan Les Parisiens. PSG kesulitan menguasai bola lebih dari beberapa detik. Dalam 9 menit pertama, Chelsea seharusnya sudah unggul saat Cole Palmer melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti. Gianluigi Donnarumma yang sudah mati langkah hanya bisa melihat bola melesat tipis ke sisi kanan gawang. PSG pun sempat mencoba bangkit. Pada menit ke-17, pemain muda berbakat Desire Doué mengancam dari sisi kanan dengan tembakan mendatar yang berhasil diblok oleh kiper Chelsea Robert Sanchez. Laga pun berjalan terbuka karena kedua tim silih berganti membangun serangan. Namun, tekanan tinggi Chelsea kembali berbuah hasil pada menit ke-22. Kiper Robert Sanchez melepaskan umpan panjang yang jatuh ke sisi kanan. Malo Gusto yang tampil disiplin dan agresif memenangkan duel dengan Nuno Mendes. Ia langsung mengirimkan umpan tarik ke arah Palmer yang berada di depan kotak penalti. Dengan tenang, Palmer menempatkan bola ke pojok kanan bawah gawang PSG, membawa Chelsea unggul 1-0. 8 menit berselang, Palmer kembali menambah derita PSG. Kali ini, ia melakukan penetrasi dari sisi kanan dan melepaskan tembakan mendatar ke sudut yang sama. Donnarumma kembali tak berkutik. Skor pun menjadi 2-0 dan atmosfer stadion pun bergemuruh. Chelsea tidak berhenti sampai di situ. Menjelang babak pertama usai, Palmer menunjukkan kreativitasnya lewat umpan terobosan yang membelah lini belakang PSG. Joao Pedro yang berlari dari belakang langsung menyambut bola dan menyelesaikannya dengan sepakan chip yang melewati Donnarumma. Chelsea unggul 3-0 pada menit ke-43. PSG pun mencoba merespons. Mereka punya peluang emas di penghujung babak pertama melalui sundulan João Neves yang berdiri bebas di depan gawang. Namun, Robert Sanchez kembali menjadi penghalang utama Les Parisiens. Babak kedua berjalan dengan PSG yang mencoba mengambil alih kendali. Ousmane Dembélé CS menguasai bola lebih banyak, mendominasi penguasaan bola, dan terus menggedor lini pertahanan Chelsea. Namun, pertahanan The Blues tetap solid. Tak hanya barisan belakang yang disiplin, lini tengah pun aktif menutup ruang. Meski bermain lebih bertahan, Chelsea tetap berbahaya lewat serangan balik. Salah satu peluang terbaik Chelsea di babak kedua datang dari Liam Delap. Pemain muda ini melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun Donnarumma kali ini bereaksi dengan penyelamatan akrobatik. Delap kembali mengancam pada menit ke-79 melalui tusukan dari sisi kiri. Tetapi upayanya lagi-lagi digagalkan kiper timnas Italia tersebut. Di sisi lain, PSG terlihat mulai frustasi. Peluang demi peluang yang mereka ciptakan selalu gagal menembus benteng Chelsea. Keadaan semakin memburuk ketika João Neves harus keluar lapangan pada menit ke-85 usai menerima kartu merah. Wasit
memberikan hukuman tegas setelah melihat tayangan VAR yang menunjukkan Neves menjambak rambut Marc Cucurella dalam duel fisik. Bermain dengan 10 orang, PSG akhirnya tak mampu mengubah keadaan. Peluit panjang berbunyi, skor 3-0 bertahan hingga akhir, dan Chelsea dinobatkan sebagai juara Piala Dunia antar klub 2025. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua Chelsea dalam sejarah turnamen ini, setelah sebelumnya menjadi kampiun pada 2021 saat mengalahkan Palmeiras di final. Seusai laga, pelatih Enzo Maresca mengatakan jika timnya sudah mengalahkan PSG sejak 10 menit pertama. Kami sudah mengambil pertandingan ini di 10 menit pertama. Kami yang menentukan tempo dan mengambil kendali laga. Sayangnya, kami tidak bisa mempertahankan intensitas tinggi itu selama 90 menit penuh. Tapi bagi saya, kemenangan kami ditentukan sejak menit ke-10. Salah satu bintang utama kemenangan ini adalah Cole Palmer. Pemain jebolan Akademi Manchester City itu tampil luar biasa dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Palmer dinobatkan sebagai man of the match dan pencapaiannya di laga ini mencetak rekor tersendiri. Ia menjadi orang Inggris pertama yang mencetak 2 gol dalam final Piala Dunia antar klub FIFA. Ia juga menjadi pemain Inggris ketiga dalam sejarah yang mencetak gol di final ajang ini setelah Wayne Rooney pada 2008 dan Phil Foden pada 2023. Secara taktik, kemenangan Chelsea sangat layak diraih. Enzo Maresca menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih brilian. Ia menjadi pelatih Italia kedua dalam sejarah yang berhasil memenangkan Piala Dunia antar klub FIFA setelah Carlo Ancelotti. Bahkan, Maresca mencapainya pada kesempatan pertama memimpin klub di ajang tersebut. Pendekatannya yang taktis, mengandalkan pressing tinggi, transisi cepat dan serangan balik mematikan menjadi kunci kemenangan Chelsea. PSG yang biasanya dominan dalam penguasaan bola dan ritme permainan dipaksa bermain di luar zona nyaman mereka. Di sisi lain, kekalahan ini terasa menyakitkan bagi PSG karena untuk pertama kalinya sejak Oktober 2023 mereka kalah dengan selisih 3 gol. Saat itu, mereka dihancurkan Newcastle United 1-4 di Liga Champions. Namun, kekalahan dari Chelsea terasa lebih mencolok karena terjadi di partai puncak setelah PSG tampil begitu sempurna di sepanjang turnamen. Selain itu, PSG juga gagal meraih gelar kelima mereka musim ini setelah memenangkan trofi Liga Champions 2024-2025. Bagi Chelsea, kemenangan ini bukan hanya soal gelar juara, tetapi juga validasi terhadap proyek regenerasi skuad dan visi Enzo Maresca. Para pemain muda seperti Palmer, Joao Pedro, Gusto dan Delap membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tampil dominan di level tertinggi. Jika mereka bisa mempertahankan konsistensi dan filosofi permainan ini, bukan tidak mungkin Chelsea akan menjadi kekuatan dominan di pentas Eropa dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Kemenangan di final Piala Dunia antar klub 2025 ini menjadi penegasan bahwa sepak bola modern tidak hanya ditentukan oleh bintang-bintang mahal atau pemain senior berpengalaman. Strategi, keberanian dan kepercayaan pada generasi muda bisa menjadi formula sukses. Chelsea membuktikannya dengan cara yang meyakinkan, dengan menghentikan PSG yang tampak tak terkalahkan dan memperlihatkan kepada dunia inilah cara mengalahkan sang raksasa.